Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STI Dr. Kiai Haji Aizat Mutaki Purwakarta siap mengikuti lomba debat mahasiswa Purwakarta yang diusung oleh Forum OSIS MTK Purwakarta. Adapun untuk tema pada lomba debat mahasiswa Purwakarta kali ini yaitu reaktualisasi kontribusi mahasiswa terhadap indeks pembangunan pemuda di Purwakarta. Saya Dimas Taufikur Rahman sebagai pembicara ke-1. Saya Aldi Robensa selaku pembicara kedua. Saya Muhammad Firas Fajar Al-Hati selaku pembicara ketiga. Baik, untuk mosi yang pertama yaitu sebagai langkah pemerataan kesempatan kerja bagi daerah yang tidak terindustrialisasi, Dewan ini menyetujui keputusan Menteri untuk menghapus kebijakan angka minimum penyerapan tenaga kerja lokal dalam industri sebesar 30%. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya tercatat tujuan ataupun cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain daripada itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27, pada pasal 28, serta pada pasal 33 membahas mengenai kesejahteraan sosial serta tenaga kerjaan. Dan juga untuk membantu mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, yang mana undang-undang tersebut membahas tentang tenaga kerja secara spesifik. Berbicara tentang ketenagakerjaan dalam undang-undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003, yang dimana betul ini membahas secara spesifik baik itu lapangan kerja, tenaga kerja, dan ketenagakerjaan, yang dimana kita merunut ke kabupaten kita, yaitu Kabupaten Purwakarta Istimewa ini, alhamdulillahnya tidak mencapai angka yang sangat rendah dalam angka pengangguran, karena banyaknya pengangguran di dunia ini. Kita ambil di Jawa Barat khususnya, kita ambil 3 kabupaten, di mana kita ambil di terdekat Purwakarta ini Subang, Purwakarta, dan Karawang. Oke, dari 3 sampel itu kita bisa lihat di Badan Pengelola Statistik ataupun BPS, yang dimana bahwasanya angka pengangguran di Subang itu terbilang bagus, karena dari 3 kabupaten ini mencapai angka 9,50% dari tahun 2019 sampai 2021. Jadi Kabupaten Subang berada di peringkat pertama dari 3 kabupaten ini. Dan peringkat keduanya itu kita, Kabupaten Purwakarta, yang dimana dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu mencapai angka 10,75%. Nah, dan yang tertinggi itu dari Karawang, dari angka 11,70% dari tahun 2019 sampai 2021. Bisa kita lihat bahwasanya dari 3 kabupaten ini kita tidak menjadi terburuk dalam aspek ketenagakerjaan ataupun banyaknya pengangguran di kabupaten tersebut, yang dimana alhamdulillahnya dari pemerintah Kabupaten Purwakarta ini sudah melakukan upaya atau penanggulangan dengan berbagai cara. Contohnya, salah satunya bisa kita lihat juga Kabupaten Purwakarta ini bekerja sama dengan BLK di Purwakarta, yang mana banyak penyaluran
tenaga kerja untuk disimpan di lapangan kerja untuk memajukan Kabupaten Purwakarta ini. Mungkin dari kemajuan ataupun penaikan angka pengangguran di Purwakarta ini, khususnya di Jawa Barat, karena beberapa tahun lalu itu ada wabah yang melanda. Jadi bisa kita pahami, bisa kita tinjau bahwasannya faktor naiknya angka pengangguran di setiap kabupaten ini karena ada beberapa hal yang terjadi kemarin. Nah, bisa dilihat dari data-data yang tadi yang telah kita simak bahwa sebenarnya tenaga kerja kita di Purwakarta ini tidak terlalu buruk dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Belum lagi pemerintah saat ini ketika kita berbicara tentang ketenaga kerjaan, pemerintah baru-baru ini menetapkan peraturan baru mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, yakni dengan disahkannya peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 yang bertentangan dengan UU nomor 13 tahun 2003. Nah, dengan adanya data-data tersebut bisa kita lihat bahwa dengan adanya kebijakan untuk mencabut 30% minimal tenaga kerja lokal adalah suatu langkah yang baik. Oleh karena itu bisa dibilang bahwa semua ini bisa dapat sebagai penanggulangan untuk mengakomodir peraturan presiden yang baru-baru ini yang nomor 20 tahun 2018 ini untuk menaikkan kembali tenaga kerja lokal. Oke, baik. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya tadi mengenai ketenaga kerjaan, betul sekali bahwasanya kebijakan yang ditetapkan ataupun keputusan yang dibuat oleh menteri tersebut mengenai penghapusan angka minimum penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 30% dalam industri tersebut merupakan suatu langkah yang tepat, yang mana langkah tersebut besar kemungkinan menaikkan penyerapan tenaga kerja di suatu daerah, khususnya di Purwakarta. Selain daripada itu juga, pemerintah Purwakarta sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada dalam Kabupaten Purwakarta ini, seperti misalnya sebagaimana yang telah dipaparkan oleh rekan saya mengenai pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan skill keterampilan sehingga masyarakat Purwakarta ketika keluar dari Balai Latihan Kerja tadi, setelah selesai diklat tadi, maka akan mendapatkan suatu skill yang memang berguna bagi di dunia kerja nanti. Mungkin untuk pemaparan daripada pernyataan untuk mosi pertama mengenai kebijakan menteri dalam menghapus angka minimum penyerapan tenaga kerja lokal di industri ini, maka dengan itu kami menyatakan setuju. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum